Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu saham. Nah, bab yang akan saya bahas pada kesempatan ini ialah yang pertama pengertian saham, kedua jenis saham, dan yang ketiga ialah faktor yang menentukan harga saham. Oke, kita lanjut pembahasannya. Saham ialah surat berharga yang menunjukkan bagian atas kepemilikan suatu perusahaan. Dalam saham, satu lot sama dengan 100 lembar saham. Yang artinya, jika Anda memegang satu lot, itu seharga dengan Anda memegang 100 lembar saham perusahaan itu. Begitu juga jika Anda memegang 2 lot, Anda memegang 200 lembar saham dalam perusahaan itu, dan seterusnya. Saya akan memberikan contoh kasus. Diibaratkan perusahaan A menjual 5.000 lot sahamnya kepada pemegang saham, yang artinya perusahaan A menjual sebanyak 500.000 lembar sahamnya yang siap untuk dijual. Di era zaman sekarang, 500 lembar saham bukanlah dalam bentuk lembaran-lembaran kertas lagi, melainkan dalam bentuk digital sehingga memudahkan pemegang saham untuk menjual belikan saham mereka di kemudian hari. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Jenis saham ini yang paling sering digunakan dan paling populer di pasar modal, karena pemilik saham jenis ini akan memperoleh dividen jika perusahaan memperoleh keuntungan laba, dan tidak memperoleh dividen ketika perusahaan dalam kondisi buruk, serta pemegang saham ini memiliki suara pada rapat umum pemegang saham atau disingkat RPUS. Ciri-ciri saham biasa ini antara lain memperoleh sisa dari aset atau kekayaan perusahaan jika dilikuidasi, yang artinya para pemegang saham ini akan menerima hak atas sisa dari aset perusahaan atau setelah melunasi hutang pada pihak lain. Memiliki hak suara dan bisa memilih dewan komisaris. Saham ini juga haknya lebih didahulukan. Yang kedua, saham preferred. Saham preferred ialah jenis saham yang pemegang sahamnya memperoleh hak istimewa dan lebih pasti dalam pembayaran dividen dibandingkan jenis saham biasa. Ciri-ciri jenis saham ini antara lain, yang pertama dividennya kumulatif, yang kedua konvertibilitas atau bisa ditukar menjadi saham biasa. Saham ini memiliki tingkat-tingkatan, haknya lebih tinggi dibandingkan saham biasa. Maksudnya, besarnya dividen yang diterima biasanya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Saham ini tidak memiliki suara seperti saham biasa dalam RPUS. Pembagian dividennya lebih didahulukan, artinya jika perusahaan bangkrut, maka pembagian sisa asetnya didahulukan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi harga saham. Saham itu memiliki nilai yang berbeda-beda, ada yang mahal dan juga ada yang murah. Saya akan memberikan contoh yang lumayan simpel. Ibaratnya kamu membeli sebuah mobil, sebuah mobil yang pastinya di mobil ini ada mobil yang mahal dan juga ada mobil yang harganya murah. Semua itu tergantung pada tingkat kenyamanan pemakaian, ukuran mobil, bahkan juga merek mobil. Ada juga tergantung pada opini masyarakat. Terkadang itu semakin lo nyaman sama mobilnya, semakin besar ukurannya, atau semakin terkenal merek mobil itu, maka mobil itu bisa semakin mahal. Kenapa saya katakan opini masyarakat juga dapat mempengaruhi harga mobil? Karena opini masyarakat ini dapat mengubah pemikiran seseorang dalam membeli
sebuah barang. Jadi menurut saya tinggi rendahnya harga suatu saham itu tergantung pada perusahaannya. Ya, semakin besar perusahaannya, semakin jaya perusahaannya, bahkan semakin keren perusahaannya, bisa mempengaruhi harga saham. Saja jika kamu membeli suatu saham di perusahaan yang sudah besar, sudah memiliki nama, akan tentu sangat berbeda dari harga saham yang Anda beli di perusahaan kecil dan masih berkembang. Pemegang saham juga menginginkan balik modal, bahkan juga menerima keuntungan dari perusahaan itu. Jadi, jika perusahaan itu semakin besar dan semakin jaya, pastinya pemegang saham akan berpikir bahwa mereka bisa meminimalisirkan keadaan terburuk yang akan terjadi. Nah, begitulah penjelasan dari saya tentang saham. Jika ada kesalahan kata dan juga kalimat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.